gadis yang tidak pernah berhubungan dengan pria. Sudah menikah selama 5 tahun tetapi belum pernah melihat suaminya. Kini mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu. Namun suaminya selalu berbicara sambil membelakanginya. Gadis itu bahkan mengira suaminya adalah khawatir bahwa dia akan membenci suaminya yang cacat kaki. Jadi dia memohon agar suaminya mau berbalik dan melihatnya. Tapi aku peduli jika kamu jelek. Setelah kata-kata itu keluar, hati gadis itu penuh dengan perasaan campur aduk. Tanpa disadari, dirinya yang sebenarnya adalah seorang wanita cantik yang mempesona. Hanya karena sejak kecil ibunya lebih memihak kakaknya. Dia merasa bahwa baik dari segi penampilan maupun prestasi, tidak bisa mengalahkan kakak angkatnya yang menjadi pusat perhatian. Gadis yang polos ini telah hidup selama 18 tahun. Selalu hidup dalam bayang-bayangnya. Bahkan ketika ibunya mengetahui, seharusnya kakaknya yang menikah. Setelah presiden tidak bisa berbuat baik, yang pertama kali terpikirkan adalah membiarkan gadis itu menikah sebagai pengganti. Tujuannya adalah untuk menipu dan mendapatkan mahar yang tinggi. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya CEO tidak memiliki cacat sama sekali. Namun, karena gadis itu sejak kecil selalu berpura-pura bodoh dan jelek, CEO yang wajahnya tidak bersinar, bahkan tidak mengadakan pernikahan. Bahkan pada hari pernikahan, dia bahkan tidak bertemu dengan gadis itu. Sebaliknya, dia berpura-pura mencari gadis itu dengan menyamar sebagai sepupu. Tujuannya adalah untuk mencari tahu mengapa dia mau menikahi seorang penyandang cacat. Malam pernikahan, pasti kamu juga tidak ingin pergi menjaga seorang yang tidak berguna, kan? Dia adalah sepupumu. Tolong jangan katakan seperti itu tentang dia. Bahkan jika itu adalah keluarga kaya terkemuka. Bahkan sepupunya sendiri pun berkata seperti itu. Pasti selama bertahun-tahun ini dia pasti hidup sangat sulit. Wanita jelek ini, bukan aku, tunangan yang konon cantik seperti bunga. Biarkan saya menggoda dia. CEO langsung menjatuhkan gadis itu ke tempat tidur. Berpura-pura seperti orang yang cabul untuk menggoda dia. Ternyata gadis itu langsung menamparnya. Kemudian dia memarahi presiden dengan keras. Ini membuat presiden yang dimanjakan itu langsung tertegun di tempat. Di dalam hatinya, dia semakin tertarik pada gadis itu. Hanya karena orang-orang di luar sedang membicarakan bahwa gadis itu adalah orang bodoh dengan IQ rendah. Namun, perilakunya barusan jelas-jelas seperti orang normal. Maka dia memerintahkan asistennya untuk menyelidiki latar belakang gadis itu. Sementara gadis yang polos itu benar-benar berpikir bahwa presiden memiliki sepupu. Bahkan dia masih merasa kecewa karena tidak bertemu suami barunya semalam. Dia sebenarnya ingin bertanya kepada asistennya tentang keberadaan suaminya. Tiba-tiba presiden batuk. Asisten itu langsung mengerti apa yang terjadi. Dia segera berbohong dengan mengatakan bahwa tuan muda sedang dirawat di rumah sakit dan tidak punya waktu. Dalam keadaan terpaksa, gadis itu hanya bisa menyerah. Dia meminta asistennya apakah bisa mengantarnya pulang untuk mengambil barang. Begitu suara itu selesai, presiden langsung menekannya di kursi. Dengan wajah tebal, dia berkata ingin mengantarnya secara langsung. Sudahlah, tidak bisa terlibat dengannya lagi. Jika dia melakukan sesuatu lagi, sesuatu yang tidak biasa, lagi pula, itu hanya mengantar. Saya sendiri, yang penting menjaga jarak dengannya. Tak lama kemudian, kendaraan tiba di tujuan. Gadis itu ingin turun, tetapi dihentikan oleh presiden. Dia menyatakan bahwa dia membutuhkan sebuah hadiah terima kasih. Tanpa menunggu gadis itu menyadari situasinya, presiden langsung menciumnya. Kemudian mengancamnya untuk tidak memakai kacamata di hadapannya. Jika tidak, dia akan menciumnya setiap kali bertemu. Untungnya, ibunya tiba-tiba muncul, membantu gadis itu keluar dari situasi sulit. Ketika dia mengetahui bahwa presiden adalah adik menantu, dia langsung marah besar. Dia langsung menampar gadis itu dengan keras, mengutuknya karena tidak tahu malu. Ternyata berhubungan tidak jelas dengan paman kecil. Gadis itu menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya secara sukarela. Namun, anak angkat yang cerdik itu justru menikmati keributan, menunjukkan bahwa itu adalah sampah yang tidak manusiawi. Dan dengan adik ipar yang gagah dan berkuasa, orang normal akan memilih yang terakhir. Mendengar kata-kata ini, gadis itu langsung tertawa. Jika suatu hari saya tidak senang, kamu bilang, jika saya melakukan sedikit hal-hal yang luar biasa, keluargamu, apakah seluruh keluarga Jiang juga akan mengurusnya bersama-sama? Setelah kata-kata ini diucapkan, wajah ibu dan anak itu berubah drastis. Namun, gadis itu tidak berniat untuk menjelaskan. Dia segera pergi melalui pintu belakang. Dia awalnya berpikir bahwa ini akan membebaskannya dari keterikatan presiden. Namun, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari jauh. Dia baru saja ingin melarikan diri tetapi ditangkap oleh seseorang. Ketika kedua orang itu melihat penampilan satu sama lain, mereka semua tertegun. Tidak pernah terbayangkan bisa bertemu di sini. Tidak sempat menjelaskan. Presiden mengancam gadis itu untuk membawanya pulang. Jika tidak, dia akan mengari sepupu tentang urusan mereka berdua. Dalam keadaan terpaksa, gadis itu hanya bisa patuh. Takut apa? Tenang saja. Bahkan jika saya mati. Analisis drama fiksi. Mereka itu, kamu lepaskan. Membuatmu menemani saya dalam kematian. Kamu lepaskan. Saya akan memanggil ambulans untukmu. Jangan panggil ambulans. Itu, aku akan membalutmu. Kamu pergi siapkan pisau, pemantik api.
Lilin. Negara. Masih ada handuk. Pergi. Apakah kamu ingin mengambil peluru sendiri? Tidak, ini terlalu berbahaya. Siapa bilang saya harus mengambilnya sendiri? Anda membantu saya mendapatkannya. Saya bahkan lebih tidak bisa. Saya tidak pernah melakukan ini. Melakukan ini lebih baik kamu. Bagaimana? Bosan dengan mie instan biasa? Cobain mie jagoan dengan rasa yang mantul di mulut dan pasti segar isian daging dengan harga yang super hemat. Berani pedas, jagoan. Apakah kamu ingin menemani saya dalam kematian? Saya sudah mulai. Dia khawatir tentang saya. Maaf. Tidak perlu tegang. Aku juga tidak akan mati. Saya percaya padamu. Analisis. Ini Mu Jiachen. Terlihat seperti orang kaya yang buruk. Ternyata bisa menahan rasa sakit tanpa mengeluarkan suara. Bagaimana perasaanmu? Ambil pena. Saya akan membuatkan daftar obat untukmu. Benar-benar wanita yang cerdas. Wanita yang baik hati. Aku akan memberimu obat. Jika kamu merasa sakit, katakan padaku. Saya akan berusaha lebih lembut. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya sudah bilang, tidak boleh memakai kacamata. Kamu analisis. Analisis drama fiksi. Mu Jiachen. Saya adalah bibi sepupu kamu. Tolong hargai sedikit, saudara perempuan dari paman. Kamu mengikuti kakak sepupu hanya menjadi janda seumur hidup saja. Tidak mempertimbangkan saya sedikit pun. Tidak mempertimbangkan. Kamu harus menelepon sekarang. Minta seseorang menjemputmu pulang. Jika tidak, saya akan memanggil ambulans. Biarkan orang lain tahu bahwa kamu terluka oleh peluru. Telepon. Mu Jiachen. Mu Jiachen, kamu tidak tahu malu. Berkali-kali mempermainkan saya. Sekarang saya akan menampungmu sementara. Tunggu sampai kamu bisa bergerak. Langsung mengusirmu. Saya harus keluar sebentar. Telepon sendiri. Minta seseorang menjemputmu kembali ke rumah Mu. Sepertinya sangat menjengkelkan. Bahkan tidak mau bertemu saya sekalipun. Bagaimana dia bisa di sini? Saudara perempuan dari paman. Baru setengah hari tidak bertemu. Tidak mengenaliku lagi. Kamu di sini. Sebenarnya mau apa? Aku hanya tinggal di rumah sepupu selama beberapa hari. Tidak masalah, kan? Tidak ada masalah, kan? Aku tidak makan malam-malam ini. Istri sepupu dan kakak ipar. Ibu sepupu, apakah kamu tega melihatku kelaparan? Lagi pula, aku masih terluka. Kakak ipar, tolong buatkan aku sesuatu untuk dimakan. Aku menunggumu.
Ini Mu Jiachen. Sebenarnya mau apa? Kakak ipar, cepat ya, perutku sangat lapar. Ekspresi kamu apa? Tidak, apakah ini masih bosku? Ternyata menyamar jadi orang lain. Menggoda istrinya sendiri. Dia selama bertahun-tahun tidak mendekati wanita. Tapi terhadap nyonya. Analisis drama fiksi. Sepertinya tidak terlalu sama. Analisis drama fiksi. Analisis. Pesan singkat. Yinxin. Xiao Liang, kamu sudah kembali. Ibu akan segera kembali untuk memotongmu. Apa yang terjadi? Kamu lihat saja Weibo sendiri. Ibu hanya pergi selama 3 bulan. Kamu sudah jadi untuk menikah dengan orang kaya. Dengan cara apapun. Wanita jelek sering berbuat ulah. Jangan marah dulu. Biarkan saya lihat. Aku sudah di bandara. Halo, kenapa teringat? Sudah menelepon saya. Ada apa? Trending di Weibo. Berita di internet. Apakah itu kamu yang melakukannya? Berita apa? Saya sangat sibuk bekerja. Sebelum kakak saya pulang dari luar negeri. Saya harus menggantikannya. Membantu ayah saya mengelola perusahaan dengan baik. Tidak seperti kamu yang begitu santai. Bisa santai tanpa ada yang harus dilakukan. Pergi melihat berita hiburan. Ibu, saya ingin bekerja di tingkat dasar di perusahaan Jiang.